Halo semua, perkenalkan kami dari anggota kelompok 14 dengan anggota kelompok itu saya sendiri Wahyu dan Kartini, Umu, serta Fandi akan membuat Simplicia daun sirih. Kuy, pantengin videonya. Alangkah baiknya sebelum kita membuat Simplicia daun sirih atau dengan nama latin Piper beetle, kita harus mengetahui pemberiannya terlebih dahulu. Daun sirih ini merupakan daun yang berwarna hijau, berbentuk hati, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai dan mengeluarkan bau aromatik yang khas bila diremas. Panjangnya sekitar 5 hingga 18 cm dan lebarnya 3 hingga 12 cm. Kemudian, daun sirih juga memiliki banyak manfaat loh. Salah satunya pada bidang obat alternatif, yaitu untuk menghilangkan bau badan, mimisan, sariawan, pendarahan gusi, keputihan, dan lain-lain. Karena manfaatnya banyak ini, tunggu apa lagi kuy, kita buat simplicianya. Pemanenan pada daun sirih dapat dilakukan pada usia sekitar 4 bulan. Cara memanennya pun sangat mudah sekali, yaitu dengan metode pemetikan. Setelah daun sirih dipetik, dilakukanlah sortasi basah. Sortasi basah ini dilakukan dengan cara memilih daun-daun yang baik dan membuang daun-daun yang sudah busuk atau kering. Tujuannya yaitu untuk memisahkan dari kotoran atau bahan-bahan asing dan daun-daun yang sudah busuk tentunya, serta meminimalkan jumlah pengotor yang terbawa pada saat panen. Setelah dilakukannya sortasi basah ini, didapatkanlah berat sirih lebih kurang 16 gram. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pencucian dengan air mengalir. Pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada bahan yang tidak bisa dihilangkan pada waktu sortasi basah, menurunkan jumlah mikroba dan membuat penampilan fisik Simplicia lebih menarik. Berat daun sirih setelah dilakukannya pencucian ini lebih kurang 16 gram. Proses pencucian ini dilakukan secukupnya saja ya, karena pencucian yang terlalu berlebihan dapat mengurangi kadar dari Simplicia. Setelah dilakukannya pencucian, beralihlah kita ke tahap penirisan. Penirisan pada daun sirih yang telah dicuci yang memiliki berat lebih kurang 16 gram dilakukan dengan cara menempatkannya pada keranjang yang berlubang, atau selanjutnya kita dapat melakukan pemindahan pada rak-rak peniris. Proses penirisan ini bukan bermaksud untuk mengeringkan Simplicia ya. Ini hanya untuk meniriskan air-air bekas pencucian tadi. Baiklah, beralih ke proses pengolahan Simplicia selanjutnya. Pada video selanjutnya kita akan melakukan pengeringan. Halo semua, pada pengeringan kali ini kita akan menggunakan loyang. Loyang yang akan digunakan dibersihkan menggunakan tisu terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari mikroba dan zat-zat yang masih terdapat pada loyang yang dapat menjangkit daun sirih yang akan kita keringkan. Setelah itu, lapisi kembali loyang dengan tisu. Tisu diberikan pada loyang untuk membatasi antara sentuhan langsung daun sirih dan loyang yang berbahan baku besi. Setelah itu, susunlah daun sirih di atas loyang tersebut. Pastikan daun sirih tidak berimpitan, karena daun sirih yang berimpitan dapat berpengaruh pada proses pengeringan yang tidak merata. Oke, setelah tadi kita menyusun Simplicia di atas loyang, kemudian kita beralih ke proses penjemuran. Pastikan cuacanya cerah ya, karena cuaca yang mendung dapat berpengaruh pada lamanya proses pengeringan Simplicia. Wah, seger-seger banget bukan? Oh iya, pada proses pengeringan ini jangan lupa tutupi daun sirih dengan kain ya, karena paparan cahaya secara langsung dapat mengurangi mutu Simplicia. Dan setelah beberapa jam menunggu, dan inilah hasil dari Simplicia daun sirih kita dengan cuaca yang sangat mendukung. Oke, beralih ke proses sortasi kering. Pada proses ini dimaksudkan untuk memisahkan antara Simplicia kering yang baik dan bermutu dengan Simplicia yang kurang baik, serta memisahkan jasa-jasa renik dari serangga yang mati di sekitar Simplicia ataupun benda-benda lain yang mungkin saja tercampur.
dapat kita lihat dengan seksama beberapa serpihan bekas dari sortasi kering berupa jasad-jasad dari serangga dan lain-lain. Sekian praktikum. Kemudian inilah hasil simplisia dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kemudian simplisia tersebut kita masukkan ke dalam wadah yang inert atau netral. Hal ini karena untuk mencegah kontaminasi antara bahan simplisia dan pembungkusnya. Didapatkanlah berat lebih kurang 9,5 mg. Setelah itu kita lakukan labeling yang berisi nama simplisia, bagian yang digunakan, tanggal pengemasan, kode atau nomor produksi, nama dan alamat penghasil, berat bersih, serta metode penyimpanannya. Untuk tempat penyimpanannya sendiri, jangan lupa diperhatikan suhunya, yaitu suhu kamar 25 derajat Celcius. Sekian video praktikum kami yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.